Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Bukan orang-orang tunawisma, tapi Apa ini? TKW yang lagi kerja di Hong Kong. Pas hari libur mereka bikin tenda dari kardus buat nongkrong dan istirahat. Soalnya di hari libur mereka nggak boleh tidur di rumah majikan, jadi tidurnya di trotoar. Kenapa nggak cari hotel? Kan itu menyusahkan orang, itu kan ruang publik guys. Bener kan? Harga hotel dan kosan mahal banget, akhirnya mereka milih nginep di luar. Ini bukan orang-orang tunawisma. Kan bisa tuh patungan atau apa dengan kawan-kawan berapa ambil satu hotel kayak atau berapaan gitu kan lebih murah gitu. Mungkin satu bilik itu bisa 3 orang atau 4 orang gitu kan. Kan sama perempuan kan nggak apa-apa. Asal jangan bawa laki-laki lah. Daripada gini di ruang publik gitu ya. Kan gimana coba? Kan mengganggu itu. Apalagi itu kayak jembatan kayaknya ya. Kayak jembatan gitu ya. Kan gimana, nggak etis lah gitu guys. Iya kan? Masa iya pakai kardus gitu kan? Aduh, lanjut guys. Ini apa ini? Ini orang ngapain ini? Orang ngapain? Kok rame banget? Demo atau apa ini? Kalau lihat video kayak gini tuh gue langsung pengen tanya, kemana 19 juta lapangan kerja yang kemarin dijanjiin? Oh, berarti orang-orang ini lagi cari kerja guys, lagi ngelamar kerja sebanyak ini. Gitu ya. Kirain demo tadi guys. Kok nggak kelihatan? Udah terrealisasi berapa juta? Yang ada malah banyak badai PHK. Dan Iya faktanya juga di lapangan berdesakan cari kerja seperti itu hampir terjadi setiap minggu. Ya kan? Ya, Gue ya. kasih perspektif lain agar kita nggak disangka terus-terusan nyalahin pemerintah. Gue Oke. pernah 6 tahun jadi guru di SMK, literally SMK ya, bukan merek mobil. Ya. Salah satu tujuan dari pendidikan kejuruan Merek itu mobil. untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, Betul. memiliki skill dan bisa bekerja sesuai dengan kompetensi yang dipilihnya. Permasalahannya pendidikan tingkat menengah di Indonesia itu nggak relevan dengan kebutuhan yang ada di dunia usaha maupun di dunia industri. Sekarang gini aja deh, berapa persen sih SMK yang udah sesuai dengan standar yang ada di industri? Dikit banget. Dan itu sangat mempengaruhi kualitas lulusan. Bahkan tahun lalu aja 1,6 juta lulusan SMK nganggur karena nggak selaras dengan kebutuhan di industri. Dan gua rasain sendiri beratnya jadi guru. Kurikulum gonta-ganti terus setiap beda menteri. Fasilitas pembelajaran sangat tidak layak. Gaji guru sangat mengkhawatirkan. Terus kita sebagai guru masih dituntut untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebangetan sih. Tapi emang sekarang udah mulai banyak kok sekolah ataupun kampus yang memiliki kualitas pengajar dan fasilitas pembelajarannya bagus. Iya benar, tapi berapa persen sih yang memiliki kesempatan untuk sekolah ataupun kuliah di tempat bagus kayak gitu? Betul. Masih dikit. Makanya di sini kalau ada yang masih sekolah ataupun punya anak sekolah di tingkat menengah, kemudian ada kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya, ambil. Atau kalau nanti ada kesempatan untuk kuliah di kampus yang bagus, ambil. Karena di era super smart society ini kita dituntut untuk bisa lebih cepat menyesuaikan dengan perkembangan apapun di dunia ini. Apalagi kaitannya dengan pendidikan, kita harus memastikan kurikulum kampusnya relevan dengan perkembangan dunia industri. Betul. Contohnya memberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan skill bahkan dari sejak semester awal, termasuk juga soal kesempatan mendapatkan pengalaman, membangun portofolio dan mendapatkan pekerjaan lebih cepat. So, selain kita berikhtiar mendorong agar sistem pendidikan di negara ini berganti ke sistem pendidikan yang lebih baik, maka kita pun harus siap dan mampu beradaptasi dengan cepatnya perkembangan dunia. Karena kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita nggak cepat beradaptasi, cuman ada 2 kemungkinan, ditinggal atau tertinggal. Betul juga sih, ditinggal atau tertinggal. Bener-bener juga sih. Tapi ya itulah, lulusan di sekolah kita itu masih sangat masih dibilang rendah gitu. Jadi kalau lulus misalnya ya, keluar dari sekolah, di sekolah kita itu
itu nggak semata-mata akan diterima di perusahaan-perusahaan atau di kilang-kilang atau di tempat-tempat kerja gitu, karena ya nggak memenuhi syarat gitu guys. Oh gitu ya, salah satunya gitu. Ya juga sempitnya lapangan pekerjaan di sini. Lanjut guys. Pengeluaran Ini, guys. laki-laki terbesar dialokasikan ke Apa? micet. Hei, kok micet? Ini bukan gua ya guys. Bukan termasuk gua ya. Ini lain ya. Ini orang nih lain nih. Kok micet? Gak usah dijelasin ya micet itu apa. Kok gitu ya orang kita? Aduh. Lanjut aja dulu guys. Ngeri ini, ngeri. Ini apa ini? Jembatan Bidadari, apakah sepi tanpa irajamu? Kasusnya tanggal 25 ditangkap karena jual KTP palsu. Apa ini? Kok nggak paham aku? Ini nanti kalau kita tegur ya, pasti banyak yang marah ya. Kenapa tuh, pasti Kak? Kenapa, orang akan cakap macam nih, TKW juga manusia, mereka juga perlu hiburan. Ya, betul. Ya. TKW juga manusia, mereka juga perlu hiburan. Tapi hiburannya enggak lah seperti ini ya. Oh itu TKW di tempat ya? umum, di jalanan umum, joget-joget kayak badut gitu. Iyalah, malu. betul ya. guys. Cari hiburan yang sewajarnya lah. Kalau bercuti, coba cari tempat hiburan, tempat rekreasi, ya nongkrong sama kawan-kawan di kafe. Elegan lah ya. Jangan tunjukkan perangai kita seperti ini dengan orang-orang luar ya. Malu, nama Indonesia itu pasti ikut terbawa-bawa. Tapi kalau ada orang tegur, pasti banyak yang marah ini. Banyak yang marah ini. Kalau aku buat konten macam nih ya. Pasti ada yang cakap sibuk, urus saja diri sendiri, bukan tak merugikan kau. Nanti kalau terjadi satu hari ya, perangai-perangai macam nih orang komplain ya, semua nama TKW akan buruk, paham? Iya betul guys, betul. Memalukan ini, memalukan. Oh jadi ini TKW yang joget-joget di ruang publik. Aduh, kok bisa gitu ya? Nggak punya ini ya kayaknya ya. Aduh, ini memalukan, ini bener memalukan loh. Astagfirullah. Lanjut guys. Ini apa ini? Kita tergerak. Ada nggak sih bahan bakar yang tidak perlu diapa-apakan, harganya murah, emisinya rendah, dan tidak abal-abal, dan ketika dimasukkan di dalam kendaraan, kendaraannya aman. Dan kita sudah menguji, alhamdulillah, ratusan motor sudah kita uji, mobil Fortuner juga sudah kita uji, dan sudah kita pernah menguji semuanya, dan akhirnya kita percaya diri. Kita percaya diri bahwa pada hari ini, tanggal 2 November, ini ada satu momentum sejarah bahwa di Jonggol ini akan menjadi saksi sejarah, energi baru terbarukan akan lahir di goncang dunia. Oh ini ya BBM baru terbuat dari apa gitu ya? Ya bagus, ini bagus. Ini terobosan anak bangsa nih sebenarnya guys. Jika ini diambil alih pemerintah ya percuma, endingnya dioplos lagi. Iya juga ya. Aduh. Hati-hati Pak, di negeri ini kalau ada terobosan yang akan menggeser keuntungan asing, pasti akan tersingkir. Bener juga sih. Ini kalau ketahuan pemerintah ini nantinya, aduh, gue sih ini ya, karena udah banyak guys terobosan yang dibuat oleh anak bangsa, tapi nyatanya nggak didukung sama pemerintah, nggak ini sama. Ya mudah-mudahan lah. Soalnya ini negara kita itu kalau nggak menguntungkan asing itu kayaknya nggak ini ya, nggak support gitu. Jadi jadi rakyat Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu serba salah sebenarnya guys, serba salah ya. Sama pemerintah itu serba salah. Punya terobosan baru dikatain inilah itu, kayak ya gitulah guys. Jadi susah kita, pening kita sebenarnya. Mau diapain sebenarnya kita ini?
Jadi terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.